Hey everyone, good morning. Sekarang itu hari apa ya sekarang gue lupa. Hari Selasa bulan Februari jam 11:08. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Selamat beraktivitas lagi ya buat teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin, menjadi minggu yang lebih baik dari minggu kemarin. Oke, kita akan membahas kembali ya pergerakan Bitcoin kali ini bagaimana. Tapi sementara itu kita akan melihat dulu weekly on chain. Sekarang adalah minggu ke-7. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa memang sekarang market Bitcoin itu masih sangat membosankan, apalagi ada peraturan The Fed, juga global issue yang menyebabkan ketidakpastian para investor. Jadi para retailer masih banyak yang belum masuk pasar. Pada kemana ya? Pada mau nungguin habis lebaran kali ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan on-chain, maka kita akan melihat adanya kestabilan rantai perdagangan ya saat ini, yang sebenarnya membuat pasar itu khawatir untuk menebak harga Bitcoin mau mengarah ke mana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menelisik ya dan mempelajari tingkat volatilitas harga kripto dan juga Bitcoin. Tapi sebelum itu gue ingin mengingatkan buat teman-teman yang ingin mengikuti trading volume competitions yang diadakan oleh BingX, teman-teman masih bisa mendaftar menggunakan link referral CryptoHell, karena memang kompetisi ini hanya berlaku untuk pendaftar akun BingX yang mendaftar melalui link referral CryptoHell ya guys. Total hadiahnya itu 500 USDT plus USDT bonus. Kalau teman-teman mau uangkan yang 500 trading bonusnya, teman-teman harus tradingin dulu gitu. So buat teman-teman masih ada kesempatan karena masih pertengahan bulan, gunain kesempatannya dan dapatkan hadiahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa masuk ke top 10. Ya, di sini kita dapat melihat ya, di saat kita mencoba untuk mempelajari dengan matang behavior yang terjadi di pasar derivatif, di sini kita dapat memahami bahwa dengan kenaikan suku bunga The Fed kemarin, itu banyak investor yang ragu untuk masuk pasar karena kebijakan moneter dan ketidakpastian ekonomi. Nah, dari grafik ini kita dapat merujuk bahwa angka kenaikan 6% premi tahun ini memang menunjukkan bahwa pasar saat ini tidak mempersiapkan apa-apa. Nah, jadi tidak juga mempersiapkan bull trend, juga enggak mempersiapkan bear trend. Semua sepertinya kayak enggak pasti gitu aja ya, terombang-ambing ketidakpastian kayak hubungan lu sama hubungan dia. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat dari sini, tidak seperti 2021 kemarin ya guys. Awal tahun 2022 ini memang semua harga cenderung stabil dan tidak terlalu volatil. Tapi saat ini memang tidak bisa dipungkiri juga ya bahwa investor juga masih banyak yang gambling di future market, namun angkanya nggak terlalu besar. Bisa kita lihat dari penggunaan leverage saat ini pun ya nggak terlalu besar dan cenderung cooling down. Kalau kita lihat dari sini, jumlah pembukaan kontrak berjangka atau futures pun saat ini menurun dari 2% menjadi 1,7%. Nah, kalau kita lihat dari short term holder, memang short term holder memegang 18,85% supply coin di luar exchanges. 7,20% dari 18,85% supply yang ada memang belum dijual sejak kenaikan harga kemarin ya guys, dari berapa 32-an 33-an kemarin sampai dengan harga saat ini. Nah, posisinya yang 7,20% ini sekarang memang berada di luar exchanger. Nah, umur koinnya ini pun ya di bawah 155 hari. Berarti kita bisa simpulkan bahwa koin ini memang dibeli itu di kisaran harga 33-32 ribuan kemarin dan belum dijual dan masih cenderung di hold. Nah, kalau kita merujuk dari ketidakpastian pasar terkait pergerakan harga yang tidak juga cenderung volatil saat ini ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa harga saat ini tuh seperti 2013 masuk ke 2015 2016 gitu ya, yang dimana harga itu ya bisa saja sideways berkepanjangan atau memang
harga mengarah menurun, tapi penurunannya tuh tidak tampak terlalu volatil gitu ya. Tidak ada penurunan yang spiking. Kalaupun harga menurun ya menurun secara perlahan, walaupun harganya naik pun sekarang naiknya harganya perlahan gitu ya. Kalau untuk saat ini memang persis banget seperti 2013 dan 2016. Nah, cuma untuk saat ini memang pasar belum mempersiapkan apa-apa, belum mempersiapkan akan terjadinya kenaikan harga yang parabolik, dan juga tidak mempersiapkan penurunan harga yang juga terlalu signifikan seperti itu ya. Jadi ya so-so aja ya melihat dari adanya isu yang ada sekarang gitu ya. Ya wajar aja sih sebenarnya kalau banyak investor itu yang memegang rupiah atau dolar dibanding membelikan satu aset gitu ya, atau memperdagangkan satu aset. Nggak seperti kita gitu ya, kalau orang kita kayaknya apa-apa semua dibeli gitu ya, ada koin token baru, artis yang bikin dibeli, duit buat lahiran nyangkut. Gua nggak paham lagi. Ngapain sih bu lu Gue kemarin bingung juga pas gue ngeliat ada salah satu thread gitu di Twitter, dia itu sih screenshotan yang screenshotan pembahasan yang ada di grup ASIC token gitu. Dia beli beli token gitu ya sebanyak 25 juta, terus mempertanyakan kenapa duitnya tinggal 15 juta sekarang. Terus ini semuanya tuh kemakan sama promonya siapa gitu loh, gue nggak paham gitu. Kemakan sama promonya Anang gitu, harganya bisa sampai Rp1. Nggak paham lagi gua. Ya udahlah gini deh, sekarang perkirakan harga Bitcoin sebenarnya same-old-nya, belum ada kepastian harga juga mau naik mau naik ke harga berapa dan juga mau turun ke harga berapa. Cuma gua masih berkutat-kutit kepada harga ini ya, masih berkutat-kutit kepada analisa yang ada. Kalaupun naik ya berarti bisa reclaim ke harga 50-an something gitu ya. Kalau kita merujuk berdasarkan analisa kemarin kan, si triangle itu mana kemarin ya, gue jadi sampai lupa. Nah ini ya, nah potensinya berarti seperti ini. Terus kalaupun ternyata harga menurun, maka kita akan merujuk kepada yang ini gitu ya. Maka tinggal kita lihat aja pada time frame yang lebih kecil di sini ntar skenario-nya bagaimana. Kalau untuk saat ini gue belum bisa melihat ada potensi apa-apa. Cuma kalau misalkan mau melihat berdasarkan corrective waves, berhubung kan di sini 1 2 3 4 dan 5 ya. Di sini ada ending diagonal 1 2 3 4 dan 5. Maka di sini sedang corrective wave. Nah, teman-teman boleh melihat Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6 sebagai level resistance saat ini gitu. Nah, harga sekarang itu kan tertahan pada Fibonacci 0,5 dan Fibonacci 0,6. Nggak masuk ke Fibonacci 0,6 juga sih sebenarnya, Fibonacci 0,5 di sini. Tinggal kita melihat aja apakah harga saat ini berpotensi untuk koreksi atau tidak. Bila mana harga berpotensi untuk koreksi, teman-teman bisa melihat Fibonacci 1018 Fibonacci 1018 ini sebagai level support dari Bitcoin ya. Maka kalau kita hitungkan penurunan sampai ke harga 4200, sebenarnya nggak akan jauh beda dengan analisa ini ya berarti. Nah, kan di sini ada level support nih di kisaran harga 4600, maka 4200 ini bisa juga menjadi level support. Kemungkinan besar berarti yang Fibonacci 0,382 itu mendekati Fibonacci 1.14 1414 maksudnya. Nah, 1414, maka potensi penurunan itu seperti itu ya. Dia jadi di sini A, B, C dan D berdasarkan dari ABCD pattern yang ini nih, ABCD pattern gitu. Jadi teman-teman boleh perhatikan itu juga. Nah, overall kalau untuk saat ini masuk ke running flat pun bisa. Kalaupun memang saat ini running flat, maka dari level saat ini pasti akan ada all time high lagi. Ada kenaikan harga terlebih dahulu, mencoba untuk break dari level resistance.
Tapi ada potensi nanti double top berarti ya guys ya, kalau running flat ntar double top di sini penurunan lagi, maka ntar tinggal kita cari dari kisaran harganya itu di angka sekian, Fibonacci 0886, Fibonacci 0786 ya. Tinggal teman-teman tarik aja Fibonacci retracement nanti di sini sampai ke level tertingginya di sini nanti untuk mencari Fibonacci 886, Fibonacci 786 sebagai level supportnya nanti. Bisa ntar jadinya di sini running flat. Maka kalau berdasarkan kesimpulan sideways di sini berarti ya. Nah, akan sideways di sini. 1 2 3 4 baru ntar ada penentuan arah tren, apakah trennya ke atas atau trennya ke bawah seperti itu. Maka dua skenarionya ya guys, bisa saja nanti running flat, bisa saja penurunan sampai ke 4200. Nah, ini adalah Bitcoin ya guys. Sebenarnya belum ada update apa-apa sih ya, karena sekarang lagi retest berada pada level resistance yang ada gitu. Ya, ini yang mungkin gue bisa kasih lihat sama teman-teman. Nanti sore kayaknya ya. Nanti sore gue akan berikan analisa gala. So stay tune di grup Crypto Hal dan juga di channel. Thank you very much buat teman-teman yang sudah bergabung menonton analisa ini sampai dengan selesai. I really appreciate it. Dan semangat buat teman-teman yang sedang mengikuti kompetisi trading volume. Semoga teman-teman bisa masuk ke top 10. Yang paling penting teman-teman dijaga kesehatannya ya, karena lagi pancaroba, lagi musim sakit. So jaga kesehatannya, rajin olahraga, terus jangan lupa minum vitamin. Oke, gua Pak Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saat malam. See you guys on the next video. Peace out.